Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 16, Sepeda Tua. Bunyi pukulan drum dan crash simbal dari mulut Paman Payatumpi semakin keras. Tidak tahan mendengar bunyi itu, melarang pun ku tak mampu. Itu hak orang menikmati istirahat. Kuakui, lelaki itu sangat lelah, berjuang habis-habisan untukku. Tak ada pilihan lain, harus menikmati dengkuran itu sebagai musik pengantar tidur. Bukan itu saja, bayangan Rani terus menghantuiku. Kenangan indah bersamanya, datang silih berganti mengisi memoriku. Mulai dari kisah di Tanjung Pedemon, sampai kenangan makan pecal sawi Nimo di lapangan pacuan kuda. Anehnya, peristiwa kecil yang luput kurekam, dibangkitkan kembali oleh alam bawah sadar. Malam itu akhirnya kulewati seperti berada dalam sebuah gedung bioskop, menonton film berjudul Sweet Memory on Tanjung Pedemon. Tak berharap dihantui sweet memory, ku benamkan dua tanda mata di dasar peti. Melupakan tanda mata adalah awal bisa menghapus kenangan bersama Rani. Harus setegar karang menghadapi kegagalan, frustrasi bukan trademarkku. Tekadku hanya satu, gapai kembali hidupmu. Niko Simetuah seorang optimistik, bukan pecundang. Setiap menangis sedari kecil, Bapak selalu mengatakan, kamu harus setegar karang di tengah lautan. Manakala diterpa ombak, jangan bergeming, tetap bertahan. Hidup ini tidak mudah, penuh kesedihan dan penderitaan. Menangisi, sama saja meratapi hidupmu sepanjang masa. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, kata Bapak menyitir salah satu bunyi ayat Al-Quran. Pikiranku kembali ke detik-detik ketika ibu menangis. Ku yakin, kucuran air matanya bukan karena derita pun Rahman. Dia bersedih karena ujung asmaraku tak beruntung. Mimpi ngemong cucu kandas bagai ombak terhempas ke pantai. Seingatku, baru 2 kali dia menangis untukku. Pertama, ketika aku demam tinggi akibat dimarahi oleh ibu guru di sekolah. Kedua, malam ini, ketika lamaran dikandaskan oleh egoisme seorang tetua adat. Setiap melihat air mata ibu menetes dari kelopak matanya, hatiku pasti luruh. Emosiku tidak terkendali, aku pun menangis bersamanya. Terbayang penderitaan dan bebannya, menggendongku sambil menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Saat ku menangis, dia menyusuiku di antara padatnya pekerjaan seorang ibu. Sungguh tegar, tak pernah menangisi derita hidup. Jelas tak mungkin menangisi pun Rahman, orang yang tak dikenalnya. Tadi malam, air mata ibu pasti untukku, seorang calon pengantin yang kandas sebelum berlayar. Teringat saat dia memancingku, dengan pertanyaan sederhana, yang memaksaku jujur. Menggiringku menceritakan urusan asmara, ketertarikanku terhadap seorang gadis, sampai kepada pertanyaan, siapa perempuan paling kusuka. Jawabanku tetap sama, belum ada, lalu wajahnya menyiratkan kekecewaan. Dia tak pernah tahu, aku penderita venustrafobia, takut berhadapan dengan perempuan cantik. Meskipun mereka telah memberi sinyal, sering kuabaikan. Kemudian berhasil kulawan fobia itu, setelah dipelonco teman sekelas. Hasilnya, hatiku berlabuh pada sekuntum mawar merah, gadis cantik bernama Rani dari kaki Bukit Taris. Pencapaian besar mengatasi fobia itu, kutempuh melalui perjuangan berat. Rasa malu berlebihan, kuatasi dengan aksi nekat. Berawal dari stigma tuan anti gadis, sempat membuatku pitam. Kususun rencana operasi rahasia rayu-merayu, namaku bahkan populer meskipun tanpa hasil. Kuberanikan menjalankan operasi rahasia Murojok, hasilnya memuaskan. Sayang, perjuangan di tengah malam buta itu, kandas tak berbekas, tercatat sebagai lamaran tak berujung. Frustrasi. Pasti tidak, dalam kamus hidupku tak ada kata frustrasi. Harus setegar karang demi meraih masa depan. Malam ini, kurasakan sindrome venustrafobia mulai kambuh. Asmara serasa hambar, lebih memilih tidur daripada memikirkan seorang perempuan.